Shalom, kami mahasiswa dari STT GKS Dewa, Prodi S14 semester 1. Kami menyatakan bahwa kami telah membaca dan mempelajari materi perkembangan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Noviana Lele dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pina Morasiana. Perkenalkan, nama saya Lele Ugrasitawi. Perkenalkan, nama saya Indri Wijawadang. Perkenalkan, nama lengkap saya Inoza Saino. Itu kami akan memperdalam tugas perkembangan menurut Elizabeth Kurlo. 10 tahap perkembangan menurut Elizabeth Kurlo. Tahap yang pertama, masa sebelum lahir atau biasa disebut prenatal. Masa prenatal ini dimulai ketika terjadinya pembuahan ovum oleh sperma yang menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian tumbuh sebagai janin dalam kandungan selama lebih dari 9 bulan sebelum lahir ke dunia. Dan yang kedua, masa bayi baru lahir atau biasa disebut newborn. Tahap yang berlangsung selama 0 sampai 2 minggu dengan proses baik. Tahap yang ketiga, masa bayi. Masa bayi berlangsung antara usia 2 minggu hingga 2 tahun. Pada masa ini, seorang individu sudah mulai beradaptasi, berinteraksi, belajar berkomunikasi, dan juga mulai mengasah kemampuan motorik sensoriknya. Tahap yang keempat, masa kanak-kanak awal. Dimulai sejak anak berusia 2 tahun sampai 6 tahun, seorang individu sudah bisa melakukan hal-hal sederhana secara mandiri. Selain itu, kemampuan berkomunikasi, berbahasa, skill motorik, sensoriknya semakin berkembang pesat dan juga sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, masa kanak-kanak akhir, yaitu antara usia 6 tahun sampai 12 tahun, masa di mana individu sudah memasuki usia sekolah, di mana ini seorang individu mulai mempelajari keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, dan hubungan sosial individu juga berkembang lebih dari sebelumnya. Dan tahap yang keenam, masa pubertas, masa peralihan antara masa kanak ke masa remaja. Masa pubertas anak laki-laki biasanya dimulai sejak usia 13 tahun sampai 15 tahun. Sementara anak perempuan adalah antara 9 tahun sampai 12 tahun. Masa ini ditandai dengan mulai munculnya perubahan fisik, psikis, dan emosional, dan perubahan tersebut yang diakibatkan mulai aktifnya hormon-hormon pertumbuhan dan hormon seksual yang menandakan mulai memasuki masa kedewasaan. Tahap yang ke-9 tentang masa dewasa madya. Di sini kita melihat masa dewasa madya dimulai pada usia 35 tahun sampai dengan usia 60 tahun. Di masa ini, seseorang pada umumnya sudah mencapai kecukupan secara ekonomi dan sudah berkeluarga. Di masa ini merupakan saat bagi seseorang atau individu untuk memperluas keterlibatannya dalam tanggung jawab pribadi dan sosial. Kita akan masuk ke tahap yang ke-10, yaitu tentang masa usia lanjut. Masa usia lanjut di mana di masa ini seseorang individu akan melakukan penyesuaian terhadap
fase melemahkan kondisi fisik dan kesehatan. Di rentang usia ini, seseorang biasanya juga sudah memasuki masa pensiun sehingga mereka akan lebih banyak waktu di rumah dengan keluarga dan melakukan peran sosial. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh, your mercy never fails me.